Oh iya, jam berapa nih? Udah jam setengah 11 malam. Timnas lagi main ya? Timnas lagi menang 1-0 melawan China. Semoga menang ya. Tapi ngomong-ngomong, Otong di mana nih Otong nih ya? Kita telepon dulu. 22.30, 23.30. Jamnya Midnight Live. Halo, Otong. Udah dipecat belum sih? Tong, lagi di mana Tong? Halo. Lagi di mana? Ini lagi nonton timnas. Nonton timnas, nobar? Iya, ganggu aja. Enak banget nobar, nggak pernah ngajak-ngajak nih kalau nobar. Ya karena di sini aja kalau mau nobar mah santainya udah ikut gua gabung. Emang lu di mana? Ini samping lo. Oh iya. Bilang dong. Lagian nggak omon sih. Omon-omon. Iya, nggak ngomong sih. Mudah-mudahan Timnas nanti sih lagi menang. Lagi main? Iya. Berapa? 1-0 sementara. 1-0. Si Ole yang golin tadi. Seru banget. Oleh Romani ya? Ole Romani. Ole Romani. Menonton nih? Jadi kalau timnas menang, nanti kita breaking news. Wah, kejadian kayak waktu itu lagi dong. Mendadak. Tapi hari ini kita punya bintang tamu yang sangat spesial. Pakai telur nggak nih? Spesial, model, pemain Aktris, film, mantan putri Indonesia. Oh iya? Iya. Katanya penyanyi juga dia? Penyanyi juga. Tapi kita juga punya teman kita satu ini nih. Siapa? Siapa? Coba. Kita panggil aja kali. Kita panggil aja. Ada nih yang mau hadir lagi nih? Iya. Nggak cukup berdua doang? Nggak cukup. Oke. Coba. Halo. Waduh. Nonton timnas. Nonton timnas dong. Mana? Saking timnasnya baju merah. Iya dong. Halo semuanya. Mau dikasih logo banteng. Jadi gimana? Timnas gimana jadinya? Chicago Bulls. Chicago Bulls. Iya. Menang 1-0. 1-0. Kita doain menang ya. Iya dong. Biar breaking. Kalau breaking terulang kejadian sebelumnya Iya berarti. nih. Oke. Langsung aja kali kita undang bintang tamu kita nih. Iya. Langsung aja kita undang ya. Oke. Kita sambut bersama-sama. Kita berikan tepuk tangan untuk Jolin. Selamat malam Jolin, apa kabar? Silakan. Halo Jolin. Cantik banget. Banget ya, selamat malam. Kita udah kayak bendera Iya, Indonesia. merah putih. Indonesia. Kita langsung ngobrol aja ya sama Jolin. Boleh. Iya. Kalian ngobrol, saya nonton timnas lagi ya? Lanjut ya? Lanjut ya? Nanti di info. Nanti update ya ke kita kayak gimana Pasti. hasilnya. Aku update ya. Oke. Ganggu aja. Yuk. Sana. Kita tepuk tangan sekali lagi untuk Jolin. Silahkan duduk, Jolin. Terima kasih. Jolin. Terima kasih loh sudah diundang. Gimana rasanya ada di Midnight Live? Rasanya ini seperti dulu ya waktu pas aku di showbiz ya. Oh, pernah di showbiz dulu. Alumni Metro TV. Masih inget nggak It's good to be tagline-nya, gaya pembawaannya waktu Aduh. itu? Udah lama ya. Udah lama ya. Udah lama ya. Tapi Jolin ini juga mantan Putri Indonesia. Putri Putri Indonesia Lingkungan. Putri Indonesia Lingkungan tahun 2019. 2019. Waktu tahun 2019. Kalau sekarang jadi kesibukannya apa, Jolin? Sekarang kesibukannya aktris, terus nyanyi juga. Terus ya masih lah menyuarakan isu-isu lingkungan ya, betul. Aktif di beberapa yayasan juga sih untuk itu. Iya, tapi aku tuh juga ngestok ini kamu sih sebetulnya Instagram kamu. Jadi pemirsa, kerjaan aku kan kadang suka ngestokin ya. Nah, ini salah satu narasumber aku dan aku suka banget karena cantik banget ya. Nah, sebenarnya penasaran, ini kayaknya akan ada film baru ya sebentar lagi. Iya. Oke, jadi kita coba tanya. Jadi ini gimana film baru ini? Boleh diceritain kali gimana? Ya, jadi judulnya Angel Pol. Angel Pol. Kenapa tuh Angel Pol? Karena sesuai dengan namanya ya, ini bakalan banyak sekali keribetan di situ. Terus ini juga salah satu film yang mengangkat unsur budaya Jawa, baik itu Jawa Timur, Jawa Tengah, ya kurang lebih sekitaran situlah gitu. Yeah. Dan yang paling aku suka dan salah satu alasan kenapa aku mengambil ini karena beda dan dia mengangkat dangdut koplo. Nah, itu dia.
Itu favorit saya juga tuh dangdut koplo. Penonton juga suka kan dangdut koplo kan? Iya. Jadi dari judulnya aja Angel Pol, susah banget iya, ya. susah banget. Tapi selama prosesnya angel nggak? Enggak sih, untungnya ya. Untungnya enggak ya gitu. Karena memang semua tim ya profesional dan kita semua melakukan part-part kita masing-masing, so it's good. Tapi kan kalau Jolin kita lihat, saya kan stalking juga. Iya. Waduh, kita berdua jadi tukang stalking ini stalker kita berdua. Kerjaan kita ya stalking aja kalau nggak dari Wikipedia, dari IG. Oh iya dong. Jadi Jolin kan model juga, pernah menjadi Putri Indonesia Lingkungan, sekarang menjadi aktris, nyanyi juga. Yang paling angel yang mana tuh? Waduh, yang paling angel ya? Yang mana ya? Iya, kira-kira merasa tertantang banget. Semuanya punya keangelannya masing-masing pastinya ya. Cuman kalau misalkan ditanya yang paling angel, mungkin I would say menjadi seorang aktor atau aktris ya. Oh iya? Iya. Oke. Karena itu kan kita dituntut untuk menghidupkan karakter ya, gitu. Kayak contohnya di sini aku belum pernah menjadi dosen, sebelumnya aku dituntut dan ditantang untuk menjadi seorang dosen gitu loh. Itu kan pasti butuh riset, butuh waktu, ya banyak lah yang harus kita lakuin di situ. Gitu. Oke. Tapi di film ini bagaimana membangun chemistry dengan pemain lain? Ada tantangannya nggak? Jadi untungnya tiap kita pasti kan tiap production house punya treatment yang beda-beda dong ya gitu. Ya sebelum kita main itu pasti kita ada reading bersama dulu gitu. Jadi kalau misalkan memang belum kenal, kita kenalan dulu masing-masing kira-kira seperti apa. Tapi gitu. karakter kamu nanti di Angel Pol tuh kayak gimana sih? Karakternya adalah seorang ibu dosen. Ibu dosen ceritanya. Jadi pakai kacamata, bawa penggaris kan, ya. Di bayangan saya kan begitu. Iya. Kalau di tagline-nya sih dosen yang bikin mahasiswanya betah di kampus. Nah, kayak gimana tuh? Ya? Kira-kira gimana itu? Kayak gimana coba tuh? Itu Iya. susah gak sih untuk mengeksplor, untuk memainkan karakter tersebut gitu? Susah-susah gampang ya, karena yang tadi kayak aku bilang kan, kita tuh di situ ketika kita menjadi seorang aktor, kita dituntut untuk menghidupkan si karakter ini menurut si skrip yang kita dapetin gitu. Jadi disitulah kita ada diskusi sama produser, sama director gitu, kayak Pak ini kira-kira mau dibawa kemana gitu arahnya. Mau, jadi lagu dong. Mau dibawa kemana? Jadi lagu nih. Penasaran kan penonton? Kita lihat trailernya. Berikut ini Angel Pol. Kita sudah tahu peraturannya. Keputusan Bapak ini konyol, Pak. Saudara Jati silahkan keluar dari ruangan ini atau Anda akan mendapatkan sanksi akademis yang lebih berat. Sekarang juga keluar. Aku duwe ide kanggo awake dhewe kabeh gawe grup orkes. Masuk. Nggak melulu soal duit, Dek Lastri. Bisa jadi hal yang lain. Jadi dikasih dikit-dikit. Pil sitik-sitik, ngerti orang? Saya akan kontrak kalian selama 1 tahun. Kalau Mas Jat sendiri pernah naksir nggak? Pernah. Sama siapa, Mas? Itulah Bu Adelia. Baik ke semua mahasiswanya, Dek. Ya terutama ke Mas Jat kan. Dik. Semenjak kumpul karo Bu Delia, Jati tuh sering tidur di studionya sana tiap hari. Apa ya iki, Mas? Akhir dari takdir Tuhan tentang jodohku. Sepertinya begitu, Dek. Ini juga enak, Mas Jat. Dangdut koplo. Hah? Iya. Tuh.
langsung ke bawah suasananya Iya. kan. Apalagi ada Jolin di sini. Ibu dosen. Yang bikin mahasiswanya betah. Saya apalagi betah di sini. Jolin, jadi katanya dulu kamu orangnya introvert, tertutup. Betul sekali. Masa Bukannya sih? Bapak juga? Iya. Oh ini kayaknya udah bisa satu sama lain ya. Oh, aku nggak mau kalah dong. Aku juga kepo-kepo. Tapi kok sekarang lebih terlihat ekstrovert, lebih terlihat terbuka dengan masyarakat. Itu gimana ceritanya? Iya, jadi itu awalnya sebenarnya sebelum Putri Indonesia pun aku juga sudah mulai berlatih ya. Karena kan memang it's always nice to push ourselves forward kan. Ya selalu belajar lah. Nah, cuman memang yang merubah segalanya itu salah satunya adalah ketika aku join Putri Indonesia. Itu di situ kita memang dapat banyak pengalaman, terus kita juga harus explore, ketemu orang banyak gitu kan. Jadi ya disitulah yang membuat aku tuh semakin lebih terbuka lah. Oke, jadi berkomunikasi dengan orang banyak sudah menjadi keseharian sehari-hari kan pastinya ya Jolin ya? Iya, kalau dulu kan kayak mau komunikasi kayak takut nggak mau. Iya. Tapi tuh sekarang kalau misalkan ngelihat banyak updatean anak-anak Gen Z, terus ya pokoknya banyak deh updatean soal introvert dan juga extrovert. Apalagi dari introvert sekarang udah mulai belajar jadi extrovert. Capek nggak, draining nggak sih hal-hal kayak gitu? Pastinya gitu. Jadi aku kalau misalkan aku tuh selalu ketika sudah beres selesai menjadi si extrovert ini ya gitu. Aku selalu merecharge diri aku lagi sih gitu. Dan itu mungkin kayak masing-masing orang kali ya punya recharge-nya sendiri-sendiri ya nggak sih? Betul. Nah, Jolin ini punya recharge-nya sendiri. Hobinya dia punya salah satu hobi yang bikin kita juga jadi penasaran kan. Apa itu? Tapi kita baca dulu berita yang satu ini ya. Ada aksi koboi terjadi di salah satu ruangan kantor Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo. Orang tidak dikenal atau OTK nodongin senjata ke ASN Gorontalo yang sedang bekerja. Nah, ini video amatir nih saat kejadian ya. Terlihat seorang ASN diancam senjata yang diduga pistol. Korban hanya bisa berlutut dan memohon ampun, namun pelaku terus melakukan pengancaman. Dan menurut pengakuan korban, dirinya tidak mengenal pelaku, namun sehari sebelum kejadian, korban sempat berselisih paham dengan rekan kerja satu kantor. Biasanya kalau satu kantor kan cuman seputar kok yang junior udah duluan daripada seniornya. Kok yang junior gajinya lebih gede dari saya? Atau kok kamu deketin bos saya? Itu kan bos aku, kamu jangan deketin dia. Begitulah cerita-cerita di dunia perkantoran. Jangan ya Dek ya. Jangan ya Dek ya. Begitulah ya lika-liku di dunia perkantoran. Kalau di dunia entertainment, seperti apa persaingannya Jolin? Apa ya, aku nggak pernah merasa ada persaingan sih. Senioritas? Senioritas so far nggak. Nggak ada ya? Jadi kamu enjoy banget ini Aku ya? sangat-sangat enjoy gitu. Dan justru malah aku sangat beruntung aku mendapatkan ruang bekerja yang aman gitu. Dan memang senior-senior yang selama ini juga ada di situ justru malah membantu aku untuk ngasih tahu gitu. Jadi rezeki itu nggak cuma uang, lingkungan kerja Senior yang nyaman, baik. senior yang baik, yang mengarahkan, tiba-tiba nusuk dari belakang. Misalnya, lanjut Jessica. Mau nanya lagi soal yang tadi biasa. Kalau misalkan kan tadi bilang draining ya, tapi ada hal yang bisa menjadi jalan keluar atau kalau ada lagi rest tuh biasanya ngapain sih? Kalau lagi rest itu biasanya aku ngurusin tanaman. Oh wow. Itu menurut aku stress healing banget sih. Maksudnya tanamannya kan kadang ada orang ya kalau ngeliat updatean tanamannya juga diajak ngobrol, nih juga gak? Aku nggak sampai segitunya. Oh nggak sampai segitunya ya? Tanamannya langsung lemes kalau diajak ngobrol sama Jolin ya. Sama yang kemarin terakhir aku lakukan itu adalah aku naik gunung. Wow. Jadi aku baru banget turun dari Gunung Lawu. Oh beberapa hari lalu. Jadi wow keren banget, udah cantik.
terus juga bisa mendaki gunung. Iya, betul apa yang membuat Jolin suka naik gunung? Kan itu apa ya, cukup beresiko ya bagi sebagian orang. Apa yang membuat Jolin merasa tertantang? Sebenarnya bukan tertantang ya, lebih ke aku enjoy aja gitu. Menurut aku di tengah hiruk pikuk ibu kota ini yang sudah sangat padat ya kan, perlu kita meluangkan waktu untuk diri sendiri gitu. Dan ketika aku naik gunung, aku ngerasa aku bisa ngedengerin diri aku sendiri lebih dalam. Oke. Tapi Gunung Lawu itu gunung pertama? Apa Enggak, sebelumnya udah pernah? Gunung kalau nggak salah hitung ya, mungkin ke-7 atau ke-8. Wow. Kalau nggak salah hitung, Iya. Jadi ketika berada di gunung kamu merasa menjadi diri kamu sendiri, ya, bisa recharge pikiran dan kembali lagi ke dunia entertainment dengan semangat yang tinggi pastinya ya. Tapi aku suka sedih. Kenapa? Apa yang bikin kamu sedih, Jolin? Karena di gunung kadang-kadang aku suka menemukan banyak sampah plastik. Ini orang-orang yang bertanggung jawab ini. Jadi aku mau sekalian ya mau bilang sama teman-teman, kalau misalkan teman-teman mau main ke alam, kalau bisa sampahnya dibawa turun lagi ya teman-teman semua. Iya. Terima kasih. Dimanapun itu ya, nggak cuma di gunung, di jalanan, di pantai, harus tanggung jawab. Apalagi pasangannya Jolin ya harus tanggung jawab ya. Itu yang paling penting. Tapi karena kita bukan berita gosip, kita ganti topik lagi ya. Aku jadi malu deh. Jadi malu. Oke, nah infonya kan kamu juga paling benci nih drama bertemakan tentang pelakor. Katanya sih seperti itu ya. Tapi justru membintangi serial perselingkuhan berjudul Mendua. Iya. Kenapa mau saat itu? Karena waktu itu memang aku tuh selalu bilang kepada beberapa orang yang bekerja sama aku ya production house gitu. Aku pengen mendapatkan peran yang berbeda-beda gitu. Jadi aku nggak pengen dilihat orang sebagai quote and quote typecast kayak mungkin di sini ada teman-teman yang selalu lihat dia mainnya antagonis terus gitu atau dia mainnya protagonis terus gitu. Nah, sebisa mungkin aku pengen ada differentiation di portfolio aku sebagai seorang aktor. Baik, nah untuk film Angel Paul, apa harapan kamu dan kenapa masyarakat harus menyaksikan film Angel Paul? Harapan aku pastinya aku membuat ini, aku dan tim semuanya yang terlibat di sini gitu ya, seluruh cast, seluruh kru, dan juga semua yang terlibat membuat ini dengan hati. Semoga bisa diterima dengan hati juga pastinya oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dan harapannya semoga pesan-pesan moral yang ada di sini, karena di sini ada pesan-pesan tersembunyinya juga ya. Di sini ada kritik sosialnya juga gitu. Jadi mudah-mudahan sampai kepada penonton. Tanggal berapa sih? 19 Juni. 19 Juni. 19 Juni. Apa nih? Ada apa ini? Timnas menang. Keren. Saatnya kita breaking news, oke? Sekali lagi terima kasih untuk Jolin yang sudah bergabung di Midnight Live. Sukses selalu Jolin dan kita berikan semangat untuk Jolin sekali lagi. Saksikan Angel Paul tayang perdana 19 Juni 2025. Dan sampai jumpa lagi di Midnight Live. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.